Hai, welcome to my Maths Diary. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk akar, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyederhanakan bentuk akar ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangannya. Jadi pada prinsipnya, hanya akar sejenis yang dapat dijumlah atau dikurangkan. Seperti apa sih akar-akar yang sejenis itu? Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki bilangan pangkat akar atau indeks dan bilangan di dalam tanda akar atau radikan yang sama. Jadi misalnya kita mau ngecek apakah dua bentuk akar itu sejenis atau tidak, maka kita perhatikan N-nya ini atau indeksnya dan juga A-nya atau radikannya. Apakah keduanya memiliki N dan A yang sama? Contohnya, misalnya akar pangkat 3 dari 5 dan akar pangkat 3 dari 7. Apakah kedua bentuk akar ini sejenis? Kita perhatikan di sini indeksnya sama-sama 3 ya. Akan tetapi radikannya berbeda. Di sini 5 dan di sini 7. Sehingga bisa kita simpulkan kedua bentuk akar ini tidak sejenis. Artinya kedua bentuk akar ini tidak dapat dijumlah atau dikurangkan. Contoh yang kedua, misalnya akar 6 dan juga akar pangkat 3 dari 6. Kita perhatikan di sini, kedua bentuk akar ini memiliki radikan yang sama, yaitu sama-sama 6 ya. Akan tetapi indeksnya berbeda. Di sini, indeksnya tidak ditulis, artinya indeksnya 2 ya. Sedangkan yang di sini, indeksnya 3. Sehingga bisa kita simpulkan kedua bentuk akar ini tidak sejenis. Nah, bagaimana dengan ini akar 5 dan 3 akar 5? Perhatikan kedua bentuk akar ini memiliki radikan yang sama, yaitu sama-sama 5 dan juga indeksnya sama-sama 2. 3 di sini dia adalah koefisien ya. Karena 3 akar 5 itu artinya adalah 3 kali akar 5. Sehingga angka 3 di sini dia bukan penentu apakah kedua bentuk akar ini sejenis atau tidak. Yang kita perhatikan adalah indeksnya dan juga radikannya. Sehingga bisa kita simpulkan akar 5 dan 3 akar 5 ini adalah akar-akar yang sejenis. Sehingga keduanya bisa dijumlah atau dikurangkan. Nah, lalu bagaimana sih cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar itu? Jadi misalnya ada X akar A ditambah Y akar A, itu kita tinggal menjumlahkan aja X dan Y-nya ya, koefisiennya. Sehingga kita dapatkan X plus Y kali akar A. Untuk pengurangan juga sama, tinggal kita kurangkan koefisiennya, sehingga X akar A dikurangi Y akar A itu akan sama dengan X min Y akar A. Nah, biar lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama kita mau menjumlahkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Apakah kedua bentuk akar ini bisa kita jumlahkan? Ya, bisa ya. Keduanya adalah akar yang sejenis. Karena di sini radikannya sama-sama 3 dan indeksnya sama-sama 2. Sehingga tinggal kita jumlahkan aja koefisiennya, yaitu 2 ditambah 5, sama dengan 7 akar 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya ada akar 24 ditambah akar 96. Nah, untuk bentuk akar yang angkanya seperti ini, kalau bisa disederhanakan, maka kita harus mengubahnya dulu ke bentuk yang paling sederhana ya. Masih ingat ya cara menyederhanakan bentuk akar? Di video sebelumnya nanti bisa kalian cek kembali kalau ya masih lupa. Nah, akar 24 itu bisa kita sederhanakan dengan cara seperti ini. 24 itu memiliki faktor yang merupakan kuadrat sempurna, yaitu 4 ya. Jadi bisa diubah jadi 4 kali 6 sehingga akar 4 itu 2 ya. Sehingga bisa diubah jadi 2 akar 6. Kemudian akar 96 itu adalah akar 16 kali 6 ya. Akar 16 itu adalah 4 ya, sehingga bisa disederhanakan jadi 4 akar 6. Sehingga akar 24 ditambah akar 96 akan sama dengan 2 akar 6 ditambah 4 akar 6. Coba perhatikan di sini, keduanya adalah bentuk akar yang sejenis karena radikannya sama-sama 6 dan indeksnya sama-sama 2. Sehingga bisa kita jumlahkan koefisiennya, sehingga hasilnya adalah 6 akar 6. Seperti ini. Gampang ya? Lanjut ke contoh yang ketiga biar lebih jelas ya. Yang ini adalah pengurangan bentuk akar. Akar 32 dikurangi akar 98. Nah, sama kayak yang nomor 2 tadi, kita sederhanakan dulu. Akar 32 itu adalah 16 kali 2.
sama dengan 4 akar 2 ya, karena akar 16 itu 4. Kemudian akar 98 itu adalah akar 49 kali 2 ya. Akar 49 itu adalah 7, sehingga bisa disederhanakan jadi 7 akar 2. Sehingga akar 32 dikurangi akar 98 itu sama dengan 4 akar 2 dikurangi 7 akar 2. Keduanya adalah bentuk akar yang sejenis. Tinggal kita kurangkan koefisiennya, 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3 akar 2, seperti ini. Nah, contoh yang keempat, bagaimana jika ada banyak seperti ini ya. Nah, langkah pertama sama kita sederhanakan dulu. Akar 45 itu bisa diubah jadi akar 9 kali 5, akar 9 itu 3, jadi sama dengan 3 akar 5. Akar 8 adalah sama dengan akar 4 kali 2 ya. Akar 4 itu 2, berarti dia akan sama dengan 2 akar 2. Kemudian akar 72 itu sama dengan 36 kali 2. 36-nya bisa diakar jadi 6, sehingga hasilnya adalah 6 akar 2. Kemudian akar 125 adalah akar 25 kali 5. Akar 25 itu 5 ya, sehingga ini bisa diubah jadi 5 akar 5. Setelah itu tinggal kita ubah aja, ini akar 45-nya, akar 8, akar 72, akar 125-nya diubah jadi seperti ini. Jadi seperti ini, sehingga kita perhatikan akar-akar yang sejenis yang mana aja. Ada 3 akar 5 dan 5 akar 5 ini sejenis ya. Kemudian 2 akar 2 dan 6 akar 2 ini sejenis. Bisa kita ubah susunannya dulu seperti ini. Min 5 akar 5-nya kita geser ke sini supaya berada di samping 3 akar 5. Kemudian min 2 akar 2 plus 6 akar 2. 3 akar 5 dikurangi 5 akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Kemudian negatif 2 akar 2 plus 6 akar 2 adalah plus 4 akar 2. Nah, biar lebih cantik bisa kita ubah susunannya ya, yang plus di depan, yang negatif di belakang. Jadi 4 akar 2 dikurangi 2 akar 5 seperti ini. Nah, seperti itu beberapa contoh menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. Untuk mengecek pemahaman teman-teman sekalian, teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya. Coba sederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan materi berikutnya. Bye-bye.